Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 335. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan sama teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Udah lama nggak ngepodcast jadi lupa anjir. Gimana nih kabar kalian semua? Puasanya masih kuat apa enggak ya? Kalau gua mah udah jelas bolong-bolong coy. Kurang 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan ya. Besok puasa terakhir tanggal 31 udah mulai lebaran. Nah, buat teman-teman semua kalau misalnya kalian lagi ngedengerin PKH sambil perjalanan mudik, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Ya gitu. Pokoknya gak usah ngebut-ngebut ya. Udah santai aja nikmatin macetnya jalanan ini sambil dengerin PKH. Kalau misalnya kalian keburu-buru, takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Bahaya guys ya, jangan. Karena banyak keluarga yang menunggu di rumah, di kampung halaman kalian gitu. Sampai detik ini, Ana tidak mendapatkan hampers. Info THR tidak terlihat hilalnya ya. Sedih banget gak dapet hampers. Gak kayak tahun kemarin masih banyak tuh yang ngasih hampers. Tahun ini zong guys ya. Terus kemarin juga aku gak bisa upload karena ya ini ya semenjak ditinggal bapak itu udah kayak hancur nih hati. Terus kemarin kan masih nemenin mamaku ya operasi gitu, operasi tumor gitu di rumah sakit gitu. Jadi mau rekaman juga bingung di mana, nggak ada tempat yang asik gitu buat kita nongkrong ngerekam. Sebenarnya pengen nge-live gitu kan, live Instagram atau live TikTok di situ, cuma nggak enak lah, nggak etis karena kan rumah sakitnya kan rumah sakit besar ya, se-Jawa Timur, jadi nggak etis lah kalau aku harus live kayak gitu di situ gitu guys. Ini udah di rumah. Dan gue tahun ini tidak mudik karena mama aku masih sakit pasca operasi. Yang niatnya mau mudik ke Jogja, kalau gak gitu ke Nganjuk, tapi dipending dulu lah. Mungkin habis lebaran lah kita pulang ke Nganjuk kayak gitu guys ya. Dan sebelum gue mau cerita nih, gue mau ceritain cerita horor dari pendengar nih ya. Gue mau ada sedikit cerita, pengalaman cerita nih mumpung masih fresh di otak gue ya. Mana mak gue udah ngomongin mulu ke teman-temannya, si anak kemarin diganggu waktu nungguin aku di rumah sakit kayak gitu. Nah, jadi gini guys ya. Jadi kemarin itu kan dari hari Kamis tanggal 20 sampai hari Senin tanggal 24. Gue ulang tahun tanggal 24 di rumah sakit. Gak ada yang ngucapin, gak ada yang ngasih kado, sedih ya. Nah, itu kan gue nginep tuh di rumah sakit gitu kan, nemenin mama aku operasi gitu ya. Di situ juga gue kenalan sama pasien-pasien, sama anggota keluarga pasien. Banyak banget cerita dari mereka yang begini yang begitu. Dan itu bukan dari kalangan orang Surabaya bro, seluruh kota yang ada di Jawa Timur. Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit umum terbesar di Jawa Timur. Jadi yang di daerah-daerah itu kalau misalnya tidak bisa tertangani oleh rumah sakit yang ada di daerah sana, dirujuknya di rumah sakit ini gitu. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya, yang terkenalnya dengan suster gepeng atau suster ngesot di rumah sakit ini gitu.
Nah jadi ceritanya gedung mamaku ini kan nginepnya di GDC ya, tepatnya di rawat inap kandungan gitu, karena kan emang kandungannya kan harus diangkat ya, tumor ovarium gitu. Nah jadi nginepnya di situ. Kebetulan bangunannya ini masih bangunan lama, bukan yang bangunan baru gitu. Nginep lah di situ. Terus masih nginep di rumah sakit itu ya, masih dirawat inap gitu. Kebetulan kita dapatnya yang kelas 3 bro, walaupun BPJS kelas 1 dapatnya kelas 3. Sedih kan ya. Jadi satu kamar itu ada 6 orang. Dan itu penyakitnya macem-macem. Ada yang pokoknya macem-macem lah di situ. Nah setelah itu hari Jumatnya operasi tuh. Jarak tempat rawat inap sama operasinya itu lumayan jauh. Jadi barang-barang itu harus dibersihin semua lah. Barang yang aku bawa itu harus dibawa lah, nggak boleh ada yang tertinggal di situ gitu kan. Ya udahlah aku bawa, aku taruh sementara di basement mobil gitu. Jalannya lumayan bro, ada sekitar berapa ya, hampir lah 1 kilometer PP gitu. Kalau kita jalan ya dari rawat inap itu ke ruang operasinya. Nah operasi tuh pagi jam 9 selesai jam 3 sore. Terus jam 4 itu dibawa ke HCU. HCU itu apa ya? Pokoknya kayak ruang observasi habis selesai operasi gitulah. Gitu di HCU kandungan gitu. Nah masalahnya di ruangan HCU itu kan anggota keluarga tidak boleh masuk. Itu kan tempat steril ya. Jadi anggota keluarganya itu yang nungguin itu tidurnya di luar, di emperan gitu guys. Nah di emperan gitu. Nah gue kan sempet jalan-jalan tuh. Itu adalah beberapa orang gitu yang nungguin istrinya habis lahiran gitu. Di situ ada sekitar 2-3 orang. Tapi kebetulan orang-orang itu cowok semua gitu kan, nggak ada ceweknya. Nah jadinya aku tuh tidurnya agak menjauh gitu loh, agak menjauh dari mereka, nggak mau deket-deket kan, ya cowok cewek lah, kan nggak enak juga kan. Jadi aku tuh ya sekitar jarak 2 meter lah, aku kasih jarak, nggak, lebih lah, 5 meter lah, 3-5 meter lah. Aku tuh jaraknya untuk tidur gitu kan. Selesai dari situ aku tuh keliling-keliling gitu, karena kan ini baru kesempatan aku bisa makan di luar. Karena waktu mamaku masih dirawat inap, anjir gue gak bisa tuh mau makan di luar, cari makan di luar tuh gak bisa. Baru kali ini bisa ditinggal gitu loh. Udahlah aku makan tuh di luar jam 11 malam. Udah gitu gue balik. Nah gue kan sempet keliling-keliling dulu kan rumah sakit. Gak taunya tempat gua tidur itu seberangnya udah jalanan menuju kamar jenazah, anjay. Nah itu kalau misalnya teman-teman ada yang lihat videoku sekilas story aku di Instagram kemarin pasti tahu lah. Udah aku sorot tuh. Jadi seberangnya itu udah kamar jenazah. Jadi ini HCU. Tengah ini taman, ada gazebo. Nah gazebo itu udah ada yang nempatin buat tidur. Terus seberangnya tuh ada koridor. Nah koridornya itu yang menuju kamar jenazah gitulah. Nah di taman itu banyak tanaman, ada pohon jambu, pohon mangga, tapi mayoritas tuh pohon jambu gitu. Udah kan gue balik tuh. Nah gue itu karena di situ nggak ada tempat ngecas, akhirnya gue numpang ngecas dulu jam sekitar jam 12 gue numpang ngecas di kamar inap yang sebelumnya aku nginep itu. Kan di koridornya itu ada colokan. Nah gue numpang ngecas di situ sambil duduk gitu kan. Udah kan selesai tuh jam 2. Nah jam 2 itu gue mau balik tuh ke tempat tidur gue gitu kan. Nah pas gue mau balik, nggak taunya itu gerbangnya dikunci. Gue nggak tahu kalau jam segitu tuh gerbang di setiap rawat inap itu dikunci. Anjir gue bingung kan, anjir gue gimana nih gue keluarnya ya. Akhirnya gue manjat bro, kayak maling gitu kan. Gue manjat, terus udah selesai di situ, berhasil gue keluar. Gue balik tuh ke tempat gue tidur.
Nah di situ orang-orang udah pada tidur. Gue tidur kan, ya masih setengah melek lah ya, masih setengah sadar lah ibaratnya, masih belum ngantuk banget. Gue itu main tuh HP gitu kan, main scroll HP. Nah pas scroll HP itu ada yang ngelempar, celetak gitulah, ngelempar di depan gue persis, di ubin gue persis gitu kan. Cuma gue cari batunya itu nggak ada, aneh kan. Nah itu ngelemparnya sering, ada sekitar 5-10 kali lah. Gue cari tuh, kok nggak ada ya, anjir, nggak ada gitu kan. Udah kan, selesai tuh gue kan agak sedikit merinding ya, nggak merinding sih, deg-degan gitu loh. Jadi gue nyalain tuh HP tuh dalam mode video. Gue videoin tuh sekitar, maksud gue kan gue dokumentasi, siapa tahu nih kerekam gitu kan, atau nangkep sosok gitu kan. Pas gue video itu masuk tuh suara ada yang lempar tuh, tapi gue cari batunya nggak ada. Nah gue pikir kan biji jambu tuh jatuh dari atas gitu. Nah logikanya kalau jatuh dari atas itu kan suaranya tuh kita ngedengernya tuh dari atas, kan atas itu asbes gitu loh. Tapi kan bunyinya tuh nggak sekeras kayak lemparan batu gitu. Nah gue mikir paling dari yang atas kali ya. Tapi kok kalau misalnya suara dari atas, lemparannya kok sampai ke depan ya, kayak berasa ngelempar di depan gitu. Udah tuh gue masih rekam, ketangkep tuh lagi lemparan lagi, sampai subuh lah itu lemparan itu. Kemudian jam 3, nah jam 3 itu kan karena gue pengen sahur ya, tapi di situ juga susah banget cari makan. Kalau misalnya ke depan juga jalannya jauh, ya udahlah gue keliling-keliling lagi karena kan nggak bisa tidur ya. Nah waktu itu gue kebelet pipis. Nah di ruangan HC itu nggak ada toilet, jadi kita tuh cari toilet. Nah toiletnya itu kita jalan dulu keluar, terus di samping lift itu ada lorong, itu ada musola. Nah musola terus kamar mandinya tuh masih agak masuk ke dalam bro. Jadi tuh ada kayak tanaman-tanaman gitu. Ya pokoknya serem lah, gelap gitu. Nah selesai pipis ya, gue kan kayak ngeliat di arah depan-depan gitu. Di arah atas-atas gitu kan. Kan ada jendela-jendela gitu kan. Gedungnya kan bertingkat ya. Jendela-jendela. Nah pas di jendela itu kayak gue tuh ngeliat sosok muka. Tapi gue gak tahu itu beneran apa enggak. Apa gue halu atau gimana. Itu sosok muka jelas banget. Kayak ada item-item. Terus ada kayak belean modelnya kayak rambut gitu. Terus ada muka tapi mukanya kelihatan separuh doang. Dan itu kayak nempel di jendela. Nempel di kacanya. Anjir gue kaget dong. Gue kaget, gue lari. Gue lari sampai kepleset. Soalnya waktu itu hujan. Gue kepleset, untung gak ada orang ya. Gue kepleset langsung gue tidur. Gue tidur aja lah. Pokoknya gue tidur gimana caranya gue bisa tidur sampai gue dengerin ini lagu apa namanya suara hujan. Kalau gue dengerin murotal takut diketawain pas gue bangun gitu kan. Udah kan akhirnya nyampe tuh pagi gue bangun karena kan gue tidurnya di koridor ya, udah banyak orang lalu lalang tuh jalan. Akhirnya terus gue nimbrung tuh ke mas-masnya yang nongkrong di sana. Nah mas-masnya pada nanya, Mbak, sampean kok berani tidur di situ sendirian? Lah emang kenapa mas? Aku kan gitu kan, masih kayak beraga bego gitu kan. Emang kemarin nggak dilemparin gitu kan? Nah, gue masih logikanya itu kan biji jambu ya. Ya kedenger sih mas kayak dilempar, tapi aku mikirnya tuh biji jambu. Aku bilang gitu kan. Enggak, itu dilempar beneran. Orang kita udah nginep di sini beberapa hari kok pada dilempar-lempar. Itu loh tempatnya di situ gitu, deket tempatmu. Makanya kita pindah semua di sini gitu. Anjir, gue dijadiin tumbal dong di situ. Sebenarnya mereka tuh nawarin, udah tidur deket sini aja. Coba kan gue nggak enak ya. Terus gue takut ya, di situ kan cowok-cowok semua. Jadi kayak gue tuh ya udah gue memisahkan sendiri gitu loh. Tapi mereka tuh ngasih tahu tidur di situ tuh dengan maksud karena di situ banyak yang ngeganggu gitu. Wah,
Asli serem anjir. Tapi untungnya sorenya tuh gue langsung udah pindah kamar kan, balik ke kamar yang kemarin gitu guys. Itu sih pengalaman horor gue ya selama gue nginep di rumah sakit terangker. Bukan terangker ya, rumah sakit tua yang ada di kota Surabaya. Nah mungkin temen-temen nih ada cerita juga nih ya yang pernah nginep di situ. Kirim ceritanya ya ke PKH gitu guys. Lanjut nih ya ke cerita dari pendengar nih. Kita buka email dulu. Ntar PKH dan kita scroll ke bawah. Mana nih? Ini dia. Bukan. Oh ini. Cerita berikutnya kali ini itu datang dari Riyandi. Judulnya adalah Sepenggal Kisah. Anjay, ini ceritanya cukup panjang sekali nih ya guys ya. Kuatkan aku ini ya. Oke. Ntar dulu, dari mana nih? Oh, dari sini. Perkenalkan, nama gue Riyandi. Gue gak pernah percaya sama hantu. Dari kecil gue lebih takut sama ibu kos yang galak daripada makhluk halus. Tapi hidup memang suka bercanda. Gue pindah ke kos baru berharap dapat tempat tinggal murah dan nyaman. Malah dapat pengalaman yang bikin gue pengen tidur di masjid aja tiap malam. Jadi gini, gue lagi cari kosan. Karena kerjaan baru gue ini gajinya belum seberapa. Tapi gue udah bosen numpang di rumah temen. Setelah muter-muter akhirnya nemu nih satu tempat di pinggiran kota. Kosannya tua. Cat temboknya udah mulai ngelupas. Dan kelihatannya gak banyak penghuni. Tapi yang bikin gue langsung tergiur adalah harganya. 150.000 per bulan. Udah sama listrik dan air. Mau jelek kek, mau serem kek, yang penting murah. Bu Rini, ibu kosnya. Orangnya ramah tapi sedikit misterius. Waktu gue tanya, "Bu, kok murah banget?" Dia cuma nyengir dikit dan bilang, "Lagi promo." Ya udah, siapa gue berani nolak rezeki. Langsung dah itu bayar uang muka dan pindahan malam itu juga. Begitu masuk kamar 207, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Kamarnya sih standar. Ada kasur tipis, meja kecil, dan lemari tua yang kayaknya udah hidup lebih lama dari gue. Tapi pas gue buka pintu, ada aroma yang gak enak. Campuran antara bau tanah lembab, pengap, dan sedikit busuk. Gue pikir mungkin ini efek kamar kosong lama gak ditempatin. Gue langsung bersih-bersih, nyapu, ngepel, berharap baunya ini hilang. Tapi ada satu hal yang bikin gue gak nyaman. Lantai di sudut kamar terasa lebih dingin daripada bagian lain. Gue coba injek-injek bagian lain, biasa aja. Tapi pas di sudut itu, kayak nginjek es batu. Gue sempat bercanda dalam hati. Wah, jangan-jangan ada AC bocor di bawah lantai. Tapi ya kali, kamar kos gembel gini ada AC. Gue akhirnya pasrah dan rebahan di kasur. Capek banget abis beberes. Tapi pas gue lagi enak-enaknya mau tidur, gue denger suara. Srek, srek. Gue diem. Mungkin ada anak kos lain yang lagi mindahin barang. Gue lirik HP jam 2 pagi. Oke, normalnya orang mindahin barang itu sore atau paling malam ya abis isya. Ini jam 2 pagi. Emangnya ada yang pindahan jam segitu? Gue makin penasaran. Gue pasang kuping lebih seksama. Suara itu kayak sesuatu yang berat diseret di lantai bawah. Gue mulai mikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan ada maling. Jangan-jangan ada orang buang mayat. Jangan-jangan gue aja kurang tidur ya. Akhirnya gue memutuskan sesuatu yang sangat brilian. Tidur aja pura-pura gak denger.
Tapi sebelum gue beneran ketiduran, tiba-tiba gue ngerasa ada yang merhatiin dari sudut kamar. Tempat yang lantainya dingin tadi. Gue diem, mau nengok, tapi kok badan gue kaku. Mau lari, tapi mau lari kemana? Gue cuma bisa nutup mata rapat-rapat dan berdoa dalam hati. Gue gak ganggu lo jangan ganggu gue, oke? Gue berharap besok pagi semuanya bakal normal. Tapi ternyata ini baru awal. Gue mencoba untuk tertidur dengan memaksakan diri. Gue gak tahu gimana caranya, tapi akhirnya gue berhasil tidur juga. Walaupun tidurnya gak nyenyak, lebih ke mode setengah sadar kayak badan istirahat. Tapi otak masih waspada kalau ada yang tiba-tiba nongol di depan muka. Pagi-pagi gue bangun dengan badan pegel semua. Kayaknya kasur di kos ini bukan buat tidur, tapi buat ngetes ketahanan tulang manusia. Pas gue bangun dan ngeliat sekitar kamar, semuanya kelihatan biasa saja. Gak ada yang aneh. Gue langsung mikir, mungkin semalam cuma perasaan gue doang. Capek pindahan kali. Gue coba bangkit, tapi pas kaki gue nyentuh lantai, sudut kamar itu masih dingin. Serius, padahal matahari udah lumayan tinggi. Tapi lantai di situ tetap aja kayak es batu. Gue sampai iseng nempelin tangan ke lantai buat mastiin dan bener bagian lain biasa aja, tapi sudut itu dinginnya gak wajar. Gue mulai gak nyaman. Tapi ya udahlah, mungkin emang ada masalah di bangunan ini. Pipa bocor kek, atau ada rembasan air di bawah. Gue berusaha mikir logis. Sampai akhirnya, gue keluar kamar buat ke kamar mandi. Pas gue buka pintu, suasana kos ini makin terasa aneh. Sepi banget. Kayak terlalu sepi. Biasanya di kos, pagi-pagi udah ada yang mondar-mandir. Ada yang nyuci baju. Ada yang masak mie instan. Tapi ini gak ada suara sama sekali. Gue jalan ke kamar mandi yang ada di ujung lorong. Begitu sampai depan pintunya, tiba-tiba gue ngerasa ada yang ngeliatin dari belakang. Perasaan gue langsung gak enak. Gue refleks nengok ke belakang, kosong. Gak ada siapa-siapa di lorong. Tapi tetap aja, bulu kudu gue berdiri. Gue buru-buru masuk kamar mandi, cuci muka, berusaha nenangin diri. Gue cuma paranoid. Baru hari pertama di tempat baru, wajar kalau masih berasa aneh. Pas gue ngaca, gue baru sadar ada sesuatu yang bikin jantung gue hampir copot. Di leher gue ada bekas lebam. Bentuknya aneh, kayak bekas jari. Seolah-olah ada seseorang yang mencengkram leher gue pas gue tidur. Gue langsung merinding. Gue coba inget-inget, apa mungkin gue ketindihan semalam. Tapi gue gak inget ada mimpi aneh atau kejadian apapun. Gue tidur biasa aja. Cuma ya perasaan diawasin itu tetap ke bawah sampai sekarang. Gue keluar dari kamar mandi dengan pikiran kacau. Oke, ini udah kelewatan. Kalau ada yang bercanda, ini bukan bercandaan yang lucu. Gue langsung balik ke kamar. Pas gue buka pintu, gue merhatiin sudut kamar yang lantainya dingin tadi ada sesuatu yang berubah. Lantainya kelihatan sedikit retak, kayak ada sesuatu di bawahnya. Dan pas gue deketin, tiba-tiba ada suara pelan di belakang gue. Pergi. Gue kaku, lutut gue langsung lemes. Suara itu pelan banget, kayak bisikan. Tapi gue gak bisa ngerasa hembusan nafasnya di belakang telinga gue. Gue gak berani nengok. Gue cuma bisa berdiri diam, berharap ini cuma halusinasi. Tapi kemudian ada sesuatu yang lebih parah.
Sudut kamar yang tadi dingin sekarang mulai mengeluarkan bau busuk. Dan retakan di lantai itu makin lebar. Kayak ada sesuatu yang mau keluar dari dalam. Gue diem di tempat, gak berani gerak sedikit pun. Bau busuk dari sudut kamar makin tajam. Campuran antara bau tanah basah, bangkai, dan sesuatu yang busuk banget. Bulu kudu gue udah berdiri sejak tadi. Tapi yang bikin lebih parah, gue ngerasa ada sesuatu yang bergerak di bawah retakan lantai itu. Kayak ada berusaha keluar. Gue mundur perlahan. Nafas mulai gak beraturan. Mau kabur keluar kamar, tapi kalau tiba-tiba ada yang nongol dari lantai, gue bisa mati di tempat. Gue coba berpikir logis. Mungkin ini cuma sugesti. Mungkin semalam gue kelelahan. Mungkin bau ini cuma dari selokan yang bocor. Tapi logika gue langsung hancur pas gue lihat sesuatu menetes dari retakan itu. Darah. Gue langsung panik. Ini bukan air bocor, ini jelas darah. Gue gak mikir panjang, gue langsung lompat ke pintu, buka kunci secepat mungkin dan lari keluar. Begitu gue sampai di lorong, suasana kos tetap sepi. Terlalu sepi. Bahkan suara burung atau kendaraan di luar pun nyaris gak ada. Gue buru-buru turun ke lantai bawah buat ketemu Bu Rini, si ibu kos. Begitu nyampe depan pintu rumahnya, gue ketok-ketok keras. Bu Rini. Gak ada jawaban. Gue coba lagi dan kali ini lebih keras. Bu, saya mau ngomong sebentar. Masih gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba pintu kebuka dengan sendirinya. Gue langsung mundur selangkah. Merinding. Gue coba melongok ke dalam, ruang tamunya kosong, sunyi, seolah gak ada tanda-tanda kehidupan. Jujur di titik ini insting gue bilang, udah, mending lo cabut dari sini. Tapi sialnya, rasa penasaran gue lebih besar daripada ketakutan gue. Gue melangkah masuk perlahan. Bu, ibu di dalam. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh dan pecah berkeping-keping. Gue langsung refleks nengok. Bu Rini? Gak ada jawaban. Tapi ada suara lain yang bikin jantung gue hampir copot. Kamu gak seharusnya di sini. Gue ngerasa darah gue berhenti mengalir. Itu bukan suara Bu Rini. Suaranya berat, pelan, dan kayak berasal dari seluruh ruangan. Bukan dari satu titik. Gue langsung lari keluar tanpa mikir 2 kali. Pas gue udah di luar rumah, gue baru sadar sesuatu. Jendela rumahnya yang tadinya tertutup, sekarang terbuka lebar. Dan di balik tirai yang berkibar, gue lihat seseorang berdiri di dalam. Atau lebih tepatnya, sesuatu. Wajahnya hitam legam, dengan mata kosong menatap gue. Gue gak nunggu lebih lama lagi, gue langsung lari sekencang mungkin, naik ke kamar, ambil dompet dan HP lalu keluar dari kosan tanpa noleh ke belakang. Tapi sebelum gue benar-benar pergi, gue dengar suara langkah kaki menyeret di belakang gue. Dan bau busuk itu ikut keluar dari kamar gue. Gue lari keluar kos tanpa pikir panjang. Gue peduli sama barang-barang gue yang masih di dalam. Yang penting gue cabut dari tempat sialan ini. Tapi pas gue nyampe di luar pagar, gue baru sadar satu hal. Kos ini ada di tengah-tengah pemukiman. Tapi kenapa suasananya kayak mati? Gak ada suara orang, gak ada yang lalu lalang, bahkan suara kendaraan pun nyaris gak kedengeran. Kayak gue ada di dunia lain. Nafas pun masih ngos-ngosan. Gue berdiri di pinggir jalan
Bingung mau kemana tapi tiba-tiba, "Loh, Mas, mau kemana pagi-pagi begini?" Gue kaget setengah mati. Di sebelah gue ada bapak tua, pakai sarung dan peci. Lagi duduk santai di warung rokok kecil. Gue gak sadar tadi ada orang di situ. Gue masih ketakutan. Tapi ini satu-satunya orang normal yang gue temuin. Jadi tanpa basa-basi, gue langsung cerita. "Pak, kos di situ. Ada yang aneh. Saya semalam dengar suara-suara lantai kamar saya ada yang retak dan bau busuk. Terus saya lihat sesuatu di rumah ibu kos." Bapak itu diam sebentar. Matanya memperhatikan gue lama. Sebelum akhirnya dia nanya pelan. "Kamar nomor berapa?" 207, jawab gue masih ngos-ngosan. Ekspresi bapak itu langsung berubah. Mukanya kelihatan serius, bahkan agak ngeri. "Dek, kamu harus pergi dari situ sekarang juga," katanya dengan suara rendah. Gue makin merinding. "Memang ada apa, Pak?" Dia ngelirik ke kos itu sebentar, lalu manggil gue buat duduk di bangku warungnya. Gue menurut, walaupun jujur gue udah setengah pengen kabur aja dari daerah sini. "Kos itu dulu dibangun di atas tanah bekas kuburan," katanya pelan. Gue langsung diem nih, merinding sekujur badan. Itu kuburan lama. Harusnya sebelum dibangun jenazahnya dipindahin. Tapi waktu itu pemilik pertama kos ini bukan Bu Rini, tapi yang sebelum dia. Gak mau repot. Dia bayar beberapa orang buat ngurusin mayat-mayat itu. Gue mulai bisa nebak arahnya. Jadi mereka gak dipindahin. Bapak itu menghela nafas berat. Gak semua. Beberapa kuburan memang digali dan dipindahin secara resmi. Tapi sebagian besar mayatnya cuma dikubur lagi di bawah lantai kos. Gue langsung mual. Oke, ini lebih buruk dari yang gue kira. Bapak itu lanjut. Dan kamar 207 itu ada di atas salah satu kuburan yang gak dipindahin. Mayat yang ada di bawah situ dulunya ditemukan dalam keadaan. Dia berhenti sebentar, lalu menatap gue dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tangannya terikat dan mulutnya disumpal kain. Gue langsung berdiri. "Pak, serius?" Bapak itu angguk pelan. Gak ada yang tahu siapa dia. Kemungkinan besar orang itu dikubur hidup-hidup. Badan gue langsung lemes. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa lantai di sudut kamar selalu dingin? Kenapa gue dengar suara seretan? Kenapa ada bau busuk dari retakan lantai? Karena ada mayat di bawah sana. Dan yang paling bikin gue ngeri, itu bukan mayat biasa. Itu korban pembunuhan. Gue langsung mutusin, gue gak bakal balik ke sana lagi. Tapi sebelum gue bisa pergi, bapak itu tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin jantung gue makin kenceng. Jangan-jangan dia belum mati waktu dikubur. Gue gak bisa berkata-kata. Kepala gue pusing, perut gue mual, dan kaki gue gemeter. Bapak tua itu masih menatap gue dengan ekspresi serius. Seolah memastikan gue beneran paham apa yang dia baru aja bilang. Jangan-jangan dia belum mati waktu dikubur. Sumpah, bulu kudu gue berdiri semua. Jadi, mayat yang ada di bawah kamar gue bukan cuma korban pembunuhan biasa. Dia dikubur hidup-hidup. Gue coba meyakinkan diri kalau ini cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin anak muda. Tapi semua kejadian di kamar gue semalam bikin gue gak bisa menyangkal. Suara seretan, bau busuk, lantai yang retak. Itu bukan kebetulan. Gue langsung berdiri,
siap buat pergi jauh dari sini. Pak, saya gak bisa tinggal di situ lagi. Saya mau ambil barang saya dan cabut. Bapak itu buru-buru pegang lengan gue. Jangan masuk ke sana sendirian. Kalau kamu masih punya barang di dalam, biar saya panggil orang buat bantuin. Gue ragu. Jujur aja gue uga banget balik ke kamar itu. Bahkan buat sekedar ambil barang. Tapi laptop gue ada di sana. Begitu juga beberapa dokumen penting. Gue gak bisa ninggalin semuanya begitu aja. Akhirnya gue nurut. Bapak itu manggil seorang pemuda yang lagi lewat. Namanya Asep. Katanya dia udah lama tinggal di daerah sini. Orangnya badannya gede, kayak sering angkat galon buat olahraga. Gue langsung agak lega. Minimal ada orang lain yang bisa gue jadikan tameng. Kalau ada sesuatu yang nongol. Kami bertiga jalan balik ke kosan. Suasana di sekitaran kos masih aja terlalu sepi. Gue heran di mana penghuni lain. Gue nengok ke bapak itu. Tapi dia cuma geleng pelan. Banyak yang udah pergi dari sini. Cuma orang baru yang kayak kamu yang belum tahu. Sial. Berarti selama ini gue sendirian di lantai itu. Begitu kami sampai di depan kos, Asep maju duluan. Saya masuk dulu mas. Nanti kalau ada apa-apa langsung keluar ya. Gue sama bapak itu nunggu di luar. Asep naik ke lantai 2, menuju kamar gue. Gue berdiri dengan perasaan campur aduk. 5 menit berlalu, 10 menit, 15 menit, Asep gak balik-balik. Gue mulai panik. Pak, kok dia lama banget? Bapak itu kelihatan ragu. Tapi akhirnya dia ngangguk. Ayo kita susul. Kami naik ke lantai 2. Dan begitu sampai di lorong, gue langsung engah sesuatu. Bau busuknya makin parah. Gue nutup hidung, tapi tetap aja aromanya masuk. Kayak bau bangkai yang udah lama banget terkubur. Terus tiba-tiba digali lagi. Kami sampai di depan kamar gue. Pintu masih kebuka sedikit. Gue coba panggil, Asep, lu di dalam? Gak ada jawaban. Gue dorong pintu pelan dan begitu gue ngeliat ke dalam, Asep berdiri di pojokan kamar, menghadap tembok. Gue langsung merinding. Sep, gak ada reaksi. Dia cuma berdiri diam, punggungnya kaku. Gue melirik bapak tua itu, yang mukanya sekarang pucat banget. Sep, lo ngapain? Gue coba deketin, tapi tiba-tiba Asep berbalik dengan gerakan kaku. Dan yang gue lihat bikin jantung gue hampir berhenti. Mukanya bukan muka Asep. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya kosong tanpa bola mata. Dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Dari sela-sela giginya ada pasir dan tanah yang berjatuhan. Seolah-olah dia baru aja bangkit dari kuburan. Gue langsung mundur, nafas tersengal-sengal. Asep, or whatever, the hell, the tank, orang bahasa Inggris. Ngeliatin gue dengan tatapan kosong. Mulutnya bergerak seakan mau ngomong sesuatu. Lalu dari dalam tenggorokannya keluar suara lirih. Tolong gua. Dan tiba-tiba dia berjalan ke arah gue. Gue gak mikir panjang, gue langsung tarik bapak tua itu dan lari sekencang mungkin keluar dari kamar. Di belakang gue, suara langkah terseret-seret makin lama makin dekat. Dia ngejar gue. Gue lari sekencang-kencangnya gak peduli sama suara langkah seretan di belakang gue. Bapak tua itu ngos-ngosan, tapi dia juga berusaha ngikutin gue. Begitu sampai di tangga, gue ngeliat sesuatu yang bikin lutut gue lemes. Di dasar tangga ada bayangan berdiri. Itu Bu Rini. Iya, ibu kos. Tapi wajahnya bukan wajah manusia normal. Matanya kosong, kulitnya keriput dan menghitam kayak mata yang udah lama dikubur.
Dan yang bikin gue makin gak bisa nafas, mulutnya tersenyum lebar gak wajar. Kayak senyum orang yang seneng banget akhirnya bisa ngejebak mangsanya. Buru-buru banget nak. Suaranya lirih tapi jelas. Gue bener-bener kejebak. Di belakang gue ada Asep yang udah jadi mayat hidup. Di depan ada Bu Rini yang mukanya kayak jenazah membusuk. Bapak tua di sebelah gue berbisik panik. Kita gak bisa lewat situ. Jadi satu-satunya jalan adalah lompat dari lantai 2. Gue nekat tanpa pikir panjang, gue loncat ngelewatin pegangan tangga dan jatuh ke tanah di bawah. Rasanya kayak seluruh tulang di badan gue ini rontok. Tapi gue masih bisa gerak. Bapak tua itu ragu sebentar, tapi akhirnya dia juga loncat. Untungnya dia jatuh di tumpukan karung pasir, jadi gak separah gue. Begitu gue lihat ke atas, Asep berdiri di pinggir lantai 2. Kepalanya miring aneh, dia masih ngeliatin gue. Bu Rini juga turun pelan-pelan lewat tangga, tapi langkahnya gak bunyi sama sekali. Gue buru-buru tarik tangan bapak tua itu dan kami kabur dari kosan itu tanpa nengok ke belakang lagi. Kami akhirnya berhenti setelah lari cukup jauh. Gue ngos-ngosan duduk di pinggir jalan sambil megang lutut. Bapak tua itu duduk di samping gue. Nafasnya juga masih berat. Sudah aku bilang, tempat itu berbahaya. Gue masih shock. Pak, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana, Pak? Bapak itu diam lama sebelum akhirnya dia buka suara. Bu Rini bukan manusia. Gue merinding. Maksudnya dia sudah mati bertahun-tahun lalu. Jantung gue langsung mencelos. Tapi saya baru aja ketemu dia. Dia beneran ada di depan saya tadi. Bapak itu ngangguk pelan. Iya, karena dia gak pernah pergi. Dia bukan hanya sekedar hantu. Dia adalah bagian dari kutukan tempat itu. Kutukan? Bapak itu lalu cerita kalau Bu Rini dulunya bukan pemilik kos pertama. Dia cuma salah satu penghuni lama yang mati di dalam kamar itu. Dia dulu tinggal di kamar 207, kamar yang kamu tempatin, kata bapak itu dengan suara pelan. Gue langsung ngerasa mual. Tunggu, jadi yang dikubur di bawah lantai itu? Bapak itu mengangguk. Iya, Bu Rini sendiri. Darah gue langsung dingin. Jadi yang selama ini gue denger, yang selalu seretan di bawah lantai adalah dia. Tapi kenapa dia masih ada di sana? Kenapa dia ngeliatin saya kayak gitu? Tanya gue. Masih setengah gak percaya. Bapak itu natap gue lama sebelum akhirnya dia bilang sesuatu yang bikin gue hampir muntah. Karena kamu hampir jadi korban selanjutnya. Gue masih terdiam. Otak gue seperti dipenuhi oleh ribuan pertanyaan yang gak bisa dijawab. Semua kejadian dari hari pertama gue pindah ke kos itu kini terasa seperti mimpi buruk yang gak akan berakhir. Bapak tua itu melanjutkan ceritanya dengan suara berat. Bu Rini bukan satu-satunya yang ada di tempat itu. Ada banyak yang sudah mati, tapi roh mereka terjebak di sana. Gue cuma bisa ngelirik bapak itu mencoba mencerna kata-katanya. Jadi selama ini gue tinggal di tempat yang dihuni oleh roh-roh penasaran. Setiap penghuni yang tinggal di lantai 2 akan merasakan hal yang sama, satu persatu. Mereka merasa ada yang aneh, merasa terintimidasi, dan akhirnya mereka juga jadi bagian dari roh-roh itu. Bapak itu berhenti sejenak, menatap kosong ke depan. Hanya sedikit yang bisa bertahan, yang bisa keluar dari sana sebelum menjadi bagian dari kutukan itu. Gue menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang.
Jadi itu yang terjadi sama Asep. Dia udah gak hidup lagi. Bapak itu mengangguk pelan. Asep sudah bagian dari mereka. Sebelumnya dia yang masuk ke kamar itu juga. Gue gak tahu harus ngomong apa. Perasaan gue campur aduk. Gue merasa malu, takut sekaligus gak percaya kalau gue baru saja lari dari tempat yang penuh dengan mayat hidup. Gue gak tahu apakah gue bisa tidur malam ini atau kalau gue masih punya cukup nyali untuk balik ke sana. Kenapa gak ada yang bilang? Gue akhirnya tanya. Kenapa gak ada yang ngasih tahu kalau tempat itu berbahaya? Bapak tua itu hanya tertawa kecil. Gitu kali ya. Gak tahu deh. Ada yang bilang, tapi orang-orang muda seperti kamu tidak percaya. Mereka lebih memilih mencari alasan logis untuk setiap kejadian yang aneh. Bapak, gue salah satunya gak percaya dengan cerita ini juga. Lalu tiba-tiba saja ada suara keras dari belakang kami. Gue langsung menoleh dan gue melihat siluet seseorang berdiri di ujung jalan. Itu Asep. Tapi dia berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seperti mau berbicara. Tapi gak ada suara yang keluar. Gue merasa bulu kuduk gue merinding namun gak bisa bergerak. Bapak itu meraih tangan gue dan menggenggamnya erat. Jangan lihat dia, jangan bicara, jangan berpikir. Kami berdua menahan nafas. Asep tetap berdiri diam di tempatnya. Sekujur tubuhnya terlihat terbalut dalam kegelapan, seolah menyatu dengan bayangan malam. Tapi matanya mengikuti gue. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Asep akhirnya mulai bergerak. Langkahnya sangat lambat, tetapi penuh dengan tujuan. Bapak itu berbisik, "Kita harus pergi sekarang." Tapi gue gak bisa bergerak. Gue cuma bisa berdiri diam, terpaku pada sosok itu. Sampai akhirnya Asep berhenti tepat di depan kami. Dan dengan gerakan yang kaku, dia mengulurkan tangannya ke arah gue. Gue mundur. "Tidak, jangan." Bapak itu segera menarik gue dan menarik gue ke arah jalan yang lebih jauh. Asep tetap diam di tempatnya, seolah gak peduli kami pergi. Kami terus lari tanpa menoleh ke belakang. Gua gak tahu sudah berapa lama kami berlari. Tapi tiba-tiba bapak itu berhenti. Dia berdiri di samping gua dan menatap gua dengan wajah yang lebih serius. "Lo harus pergi dari sini," katanya. Nafasnya terengah-engah. "Kamu gak bisa tinggal di tempat itu. Kalau lo bertahan, lo akan jadi bagian dari mereka." Gue cuma bisa menatapnya bingung. "Tapi saya gak punya tempat lain." Bapak itu menggeleng. "Lo harus mencari tempat yang jauh dari sini. Semakin lo berlama-lama di sini, semakin lo masuk ke dalam kutukan mereka." Gue terdiam, berpikir keras. Tempat ini adalah rumah gue sekarang. Tempat yang gue pilih untuk tinggal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, gue mulai sadar bahwa ada hal-hal yang lebih besar, lebih gelap dari apa yang bisa gue pahami. Gue menatap ke jalan yang gelap. Jadi, gue harus kabur. Bapak itu mengangguk. "Pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat." Gue akhirnya mengambil keputusan. Gue tahu ini gak mudah dan gue gak akan pernah bisa melupakan semua yang terjadi di kos itu. Tapi gue juga tahu, untuk tetap hidup, gue harus meninggalkan mereka yang terjebak di sana. Sambil menarik nafas, gue melangkah menjauh dari kos itu, tanpa pernah menoleh ke belakang. Gue nggak tahu kemana gue akan pergi. Yang gue tahu, gue nggak akan bisa kembali. Gue kabur dari tempat yang seharusnya jadi rumah gue, dan gue nggak akan pernah kembali.
bapak tua itu, entah siapa namanya, menghilang begitu saja seakan dia hanya menjadi bagian dari cerita hantu yang gue alami. Namun meskipun gue pergi, bayangan mereka tetap mengikuti kehidupan gue. Sekian dan terima kasih. Anjay, panjang nih ya ceritanya ya. Cukup sekian cerita fiksi kali ini ya. Fiksi nih ya. Kalau memang ini beneran lo goblok. Laptop tuh ya penting tahu. Dokumen, ijazah penting. Mana ada mayat hidup, anjay. Lo pikir ini tren tubusan, kos-kosan tubusan, apa nih? Ya kos-kosan Burini. Ya itulah zombie gitu. Gak ada. Ini udah pasti nih, jelas ini fiksi ya. Tapi bagus sih ceritanya, alurnya bagus. Walaupun mungkin ceritanya fiksi, karena gue udah ngejelasin ya beberapa kali kalau cerita yang ada di PKH ini harus real. Mau ceritanya jelek, mau ceritanya bagus, tapi ini pengalaman real ya. Ini kayak gue ngebacain ceritanya si Kajiman ya, ingat gak yang burung gagak yang dikasih nama Kajiman tuh, yang cewek tumbal di Selasa Legi atau Sabtu Kliwon. Nah itu. Ini ada lanjutannya nggak kira-kira? Si siapa tadi namanya? Lupa aku. Itu guys ya. Oke ya, kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 50 menit gue menemani kalian semua. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga tonton terus video Anna Olive ya, video tentang explore tempat terbengkalai gue di YouTube namanya Anna Olive. Atau mungkin gue lagi bikin cerita podcast tapi nggak tahu lah, pusing gue ya. Itu pokoknya nonton aja yang Anna Olive aja biar bisa monetisasi, anjay, biar bisa gue trip tubusan gitu atau trip kemana gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen beli ngasih hampers ya, ngasih hampers, ngasih THR buat Mbak Kunti, buat kucing gua ini yang cantik, acil, kalian bisa langsung aja ya sawer kita di Saweriana, linknya ada di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, akhirnya saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua PKH yang merayakan hari kemenangan. Ya, maafin ya Ana ya kalau ada salah kata. Anjay, slebeo. Bye-bye.